Si paling perdana. Utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menuai kritikan luas dari publik usai video interaksinya dengan seorang penjual es teh viral di media sosial. Video tersebut merekam momen acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu. Gus Miftah pada saat itu tengah memberikan kajian keagamaan. Sebagaimana dalam narasi unggahan video tersebut, Gus Miftah disebut mengerjai atau prank penjual minuman yang menjajakan dagangannya di acara tersebut. Si penjual minuman terlihat hanya berdiam dan tersenyum kecil usai mendengar prank dari Gus Miftah tersebut. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DMP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia. DNP Evening News kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 3 Desember 2024 dengan ragam berita faktual dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Anda bersama saya, Andika Rizky Rehansyah. Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Menko Caimin bentuk satuan tugas demi meredam banjir barang impor. Serta saksi tim Ridwan Kamil menolak tekan rekapitulasi suara di 3 kecamatan di Jakarta. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. Ia mengatakan tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis Korea Utara. Hal itu ia sampaikan dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat Korea Selatan. Ini dilansir dari AFP pada Selasa 3 Desember 2024. Status darurat militer itu diumumkan Korea Selatan karena ketegangan dengan tetangganya, Korea Utara, terus meningkat. Korea Selatan terakhir kali mengumumkan darurat militer pada tahun 1987. Sebelumnya belasan pesawat militer Tiongkok dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan. Militer Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempurnya sebagai respons atas aktivitas militer asing tersebut. Militer Korea dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters pada Jumat 29 November lalu menyebut sebanyak 11 pesawat militer Tiongkok dan Rusia terdeteksi memasuki dan mengudara di dalam zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ Korea Selatan sebanyak 4 jam pada Jumat 29 November waktu setempat. Dalam pesan kepada wartawan setempat, Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan atau GCS menyebut pesawat-pesawat militer Tiongkok dan Rusia itu terpantau terbang memasuki area ADIZ secara berurutan sebelum keluar tanpa insiden atau mengganggu wilayah udara Korea Selatan beberapa jam kemudian. Militer Korea telah mengidentifikasi kehadiran pesawat-pesawat militer asing tersebut sebelum mereka memasuki zona tersebut. Untuk meresponnya, Korea mengerahkan sejumlah jet tempur dari Angkatan Udara negara itu untuk melakukan manuver taktis. Kami mulai lembaran DNP Evening News malam ini dari utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang menuai kritikan luas dari publik setelah video interaksi orang penjual es teh viral di media sosial. Video tersebut merekam momen acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu tengah memberikan kajian keagamaan. Dalam narasi di unggahan video tersebut, Gus Miftah disebut mengerjai atau prank penjual minuman yang menjajakan dagangannya di acara tersebut. Si penjual minuman terlihat hanya terdiam dan tersenyum kecil usai mendengar guyonan dari Gus Miftah itu. Sementara aksi Gus Miftah telah memicu berbagai reaksi warganet. Ia dianggap telah mengolok-olok hingga mempermalukan pedagang tersebut. Kuasa hukum Gus Miftah Herdian Saksono menyebut dirinya telah berkomunikasi dan mengonfirmasi langsung kepada sang pendakwah nyentrik itu terkait video viral
itu tersebut. Ferdian menyinggung sifat warganet Indonesia yang kritis, bahkan langsung menghakimi baik buruknya suatu perbuatan. Pengasuh Ponpes API Tegarrejo Muhammad Yusuf Kudrodri alias Gus Yusuf yang juga hadir dalam acara Magelang Bersawat itu juga membela Gus Miftah. Gus Yusuf bilang Gus Miftah memang memiliki gaya komunikasi yang cenderung santai dan akrab dengan para jamaahnya. Gus Yusuf juga menyoroti video lain Gus Miftah yang membantu membayar biaya kuliah seorang pedagang tahu aci. Menurut Gus Yusuf, video itu menunjukkan karakter asli Gus Miftah yang seringkali tidak terekspos. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Padahal hubungan Jokowi dengan Partai Banteng itu tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga beberapa waktu lalu menegaskan bahwa Jokowi kini sudah bukan lagi menjadi kader PDIP. Jokowi hanya tersenyum saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Namun ia mengaku masih menyimpan KTA partai berlambang banteng moncong putih itu. Isu keanggotaan Jokowi di PDIP kembali mencuat setelah partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu memecat salah satu kadernya, Effendi Simbolon. Effendi dipecat karena mendukung pasangan dari Kim Plus, Ridwan Kamil Suswono saat bertanding melawan kandidat dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Dukungan itu ia berikan setelah bertemu dengan Jokowi di Jakarta beberapa hari sebelum pemungutan suara. Muhaimin Iskandar atau Caimin, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM, membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk membatasi barang impor. Hal itu dilakukan demi melindungi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini ia sampaikan usai menggelar rapat tingkat Menteri Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta pada Senin 3 Desember ini. Caimin mengatakan fenomena banjirnya barang impor sangat mengerikan. Dampaknya produk lokal terpuruk lantaran impor yang membanjiri Indonesia tanpa beban pembiayaan pajak. Ia menegaskan Satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dengan anggotanya yang terdiri dari kementerian di bawah naungan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Nantinya Satgas ini memiliki tugas untuk mengkaji berbagai regulasi hingga meminta keterlibatan semua pihak agar membatasi barang impor. Di sisi lain, Caimin juga ingin menyempurnakan kredit usaha rakyat atau KUR yang selama ini sulit diakses oleh rakyat. Nantinya KUR akan dirancang dengan mendapatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Caimin juga menyebut faktor akses pembiayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi menjadi penting, sehingga ke depan KUR tidak lagi menyulitkan masyarakat dengan mengupayakan pembenahan regulasi. Yusri Yunus, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, menegaskan pengurusan surat izin mengemudi atau SIM yang menyertakan keanggotaan BPJS Kesehatan masih dalam tahap uji coba hingga saat ini. Komentar Yusri ini menggugurkan pernyataan Kepala Subdirektorat SIM Direktorat Residen Korlantas Polri Kombes Pol Heru Sutopo yang menjelaskan kesertaan BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM berlaku bulan ini, meski tidak spesifik mengatakan tanggalnya. Sebelumnya Yusri menjelaskan aturan tersebut masih diuji cobakan pada Desember dan belum tahu kapan akan resmi berlaku ke seluruh masyarakat. Ia juga menjelaskan pemohon masih dapat mengurus SIM baik itu pembuatan maupun perpanjangan tanpa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meski begitu, pemohon SIM bakal direkomendasikan untuk mendaftar BPJS Kesehatan usai SIM diberikan kepada pemohon. Ketentuan pelampiran BPJS Kesehatan aktif sebagai syarat mengurus SIM telah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 5A. Dalam aturan tersebut, salah satu persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM Ranmor perseorangan dan SIM Ranmor umum meliputi pelampiran tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan. Sidang lanjutan perkara akses ilegal distribusi konten Next Parabola kembali digelar di Pengadilan Negeri atau PN Bandung pada Senin 2 Desember 2024. Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU tetap pada tuntutannya dengan menyatakan bahwa 3 terdakwa yakni Nanang Alpadrin, Lailah Fujianti, dan Dendi Rustamin terbukti melanggar hukum. Dalam sidang kali ini, Jaksa membacakan replik atas tanggapan pledoi yang diajukan oleh para terdakwa. Jaksa menanggapi bahwa pihaknya tetap pada tuntutannya dan memohon kepada hakim agar menghukum para terdakwa
karena terbukti melakukan akses ilegal distribusi konten dari Next Parabola. Kuasa hukum PT Media Tama Televisi atau Next Parabola, Andrios Insan Pranowo mengatakan pihaknya akan terus mengawal sidang perkara tersebut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan. Ia berharap majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya kepada para terdakwa. Diketahui peran pada terdakwa dalam kasus ini adalah N selaku teknisi server, L sebagai pimpinan operator, dan D sebagai salah satu pimpinan perusahaan. Mereka tergabung dalam perusahaan bernama PT Sentral Multi Telemedia dan bergerak di bidang Local Cable Operator atau LCO dengan menggunakan nomor udara SVO. Perjanjian antara PT Sentral Multi Telemedia dan Next Parabola sudah mengakhiri kerjasama untuk penyiaran di wilayah Pekanbaru Riau. Namun pada tahun 2020 hingga 2022, para tersangka diduga mulai mendistribusikan secara ilegal siaran Next Parabola di wilayah Sukabumi. Selama beroperasi terdapat 1.500 konsumen di wilayah Sukabumi yang berlangganan kepada LCO S-Vision. Setiap satu konsumen diharuskan membayar biaya Rp40.000 setiap bulannya. Kita lanjutkan DNP Evening News malam ini dengan segmen Election 360. KPU Jakarta Pusat menyebut saksi dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido menolak menandatangani hasil rekapitulasi atau form model D di 3 kecamatan. 3 kecamatan itu diantaranya Menteng, Senen, dan Sawah Besar. Hal itu dikatakan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Donar Manulang. Formulir model D merupakan hasil pleno rekapitulasi suara pilkada di tingkat kecamatan. Sahat menjelaskan, menurut pedoman teknis, jika ada kubu paslon yang tidak bersedia menandatangani form hasil rekapitulasi suara, maka akan ditulis di catatan kejadian khusus. Namun lanjut dia, hal tersebut tidak berpengaruh pada hasil rekapitulasi. Saat menuturkan alasan saksi paslon Rido menolak tanda tangan karena mempertanyakan rendahnya partisipasi pemilih. Selain itu, lanjut dia, pihak paslon Rido juga mempersoalkan formulir undangan atau pemberitahuan ke warga. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hulu Sungai Tengah atau HST menetapkan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 pada Senin 2 Desember 2024. Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten itu hasilnya, pasangan pendatang Samsul Rizal dan Gusti Rosyadi Elmi unggul mendapat perolehan suara terbanyak, bahkan meraup total hingga 74.734 suara. Mereka unggul dari 7 kecamatan dari total 11 kecamatan. Sedangkan pasangan petahana Aulia Oktaviandi dan Mansyah Sabri atau Aman kalah dengan perolehan 71.927 suara. Mereka hanya mampu menguasai 5 kecamatan, selisihnya 2.807 suara. Sama proses rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi dari pasangan Aulia Mansyah tidak mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Saat puncak proses penetapan, sempat hanya nampak saksi dari Rizal Rosyadi saja yang mengikuti hingga akhir. Lantas, apakah hal ini merupakan sinyal dari paslon petahana tersebut akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK? Ketua Tim Kampanye Aman Kartadipura saat dikonfirmasi pada Senin 2 Desember sore mengatakan bahwa pihaknya masih belum memberikan jawaban. Sebelumnya, Ketua KPU HST Ardiansyah mengatakan jika sebelumnya saksi dari pasangan Aman sempat hadir dalam acara rekapitulasi suara, bahkan menyerahkan surat mandat sebagai saksi ke KPU. Namun setelah rapat pleno dimulai, dari beberapa kecamatan menyampaikan hasil rekapitulasi, saksi tersebut meninggalkan ruangan tanpa ada pemberitahuan. Kemudian berkas D hasil pemilihan Bupati HST pun saat penetapan tidak dibubuhi tanda tangan saksi dari pasangan Aman. Namun hal ini tetap sah sesuai dengan aturan yang ada. Ardiansyah mengaku melihat dari hasil rekapitulasi ini pihaknya mengungkap ada potensi gugatan. Sesuai tahapan yang ada, pihaknya memberi kesempatan selama 3 kali 24 jam setelah penetapan rekapitulasi suara. Kita beralih ke Pilgub Jakarta, di mana pasangan Cagup dan Cagup nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, mengklaim seharusnya mereka bisa memenangi Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara di atas 52%.
Namun ia menyebut karena sejumlah kecurangan, perolehan suara Dharma Kun jadi yang paling buncit dari 3 kontestan di Pilkada Jakarta. Salah satu kecurangan disebut Dharma adalah adanya serangan fajar atau praktik pemberian uang maupun materi jelang pemilihan. Dikutip dari unggahan video Instagram @fakta.jakarta, Dharma Pongrekon awalnya menjelaskan bahwa seharusnya jumlah suara Dharma Kun menjadi mayoritas atau paling banyak, di mana Dharma Kun mendapatkan 3 dukungan. Pertama adalah dari pendukung 10% yang memilih, kemudian dari pendukung yang tidak bisa hadir ke TPS atau golput. Sekian DNP News untuk edisi 3 Desember 2024. Kunjungi situs kami di dnpbdnetwork.com/news untuk mendapatkan berita faktual dan terkini lainnya. Kritik dan saran juga bisa Anda sampaikan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.